Primbon kuno membuka tabir. 2006 disebut tahun penentuan keamanan Nusantara. Sejak para leluhur menulis isyaratnya dalam sunyi, mereka percaya tanda tak pernah datang dengan teriakan. Menjelang 2026, banyak jiwa merasakan keganjilan. Batin gelisah, mimpi berulang, alam kados ngendiko lir bisikan. Angin terasa panas, rasa was-was nyelusup tanpa sebab. Primbon kuno menyebut ini dudu bencana, nanging ujian kesadaran. Nalika tanda diabaikan, keseimbangan goyah, dan yang retak bukan tanah, tetapi ati manungso. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus. Ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya. Amin nggih. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya. Laras. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya. Insya Allah. Ngaten. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin. Nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Ulu-Ulu Sadimin, Kaliwungu, Klirong, Kebumen. Bab 1. Bisikan yang datang sebelum angin. Tahun-tahun terakhir sebelum 2026 terasa berbeda bagi banyak orang. Meski tidak semua mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Ada kegelisahan halus yang merayap seperti kabut tipis di pagi hari. Tak terlihat jelas, namun dinginnya menusuk pelan. Di beberapa daerah, para sesepuh mulai sering berkumpul diam-diam, membuka kembali lembaran primbon yang lama tersimpan, seolah ada sesuatu yang sedang ditunggu, bukan dirayakan. Di sebuah desa tua yang dikelilingi hutan jati, hidup seorang juru kunci makam leluhur bernama Ki Sasmita. Usianya telah senja, rambutnya memutih seperti abu dupa. Namun matanya masih tajam, menyimpan kegelisahan yang tak biasa. Sejak awal tahun, ia mengaku sering mendengar suara seperti desir angin yang memanggil namanya saat menjelang subuh. "Dudu swara manungso," katanya lirih. "Iki swarane wektu." Mula-mula ia mengira hanya kelelahan, namun bisikan itu datang lagi, malam demi malam, selalu membawa potongan kalimat yang sama. "Waktu wes jedak, tanah bakal diuji, ati bakal dipilih." Kalimat itu tak ia temukan dalam primbon manapun, tapi getarannya terasa tua, lebih tua dari usia kitab-kitab yang pernah ia baca. Di kota-kota besar, tanda itu muncul dalam bentuk berbeda. Banyak orang bermimpi tentang gerbang besar yang retak, dijaga bayangan tanpa wajah. Para pedagang mengeluh rejeki datang tak menentu. Hari ini melimpah, esok sepi seperti pasar mati. Anak-anak kecil tiba-tiba takut pada hujan, seolah di balik rintiknya ada sesuatu yang mengintai. "Ora lumrah," ujar seorang dukun tua di pesisir utara Jawa. "Alam koyo lagi ngempet ambegan." Ki Sasmita akhirnya membuka primbon warisan kakeknya, kitab yang hanya dibaca saat zaman benar-benar dianggap genting. Di halaman yang menguning, tertulis tentang tahun Pangilon, masa ketika manusia diuji bukan dengan perang atau kelaparan, melainkan dengan pilihan batin. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap waras saat ketakutan dijadikan makanan sehari-hari. Namun ada satu bagian yang membuat tangannya gemetar. Sebuah catatan kecil di pinggir halaman, ditulis dengan tinta hampir pudar. "Yen tanda katon sadurunge suara gamelan bumi, tegese bebaya ora teko saka njaba, nanging saka ati dhewe. Bahaya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri manusia." Ki Sasmita menutup kitab itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Jika catatan itu benar, maka semua pertanda yang muncul bukan peringatan tentang musuh,
melainkan tentang manusia yang akan saling mencurigai, saling menyalahkan, dan perlahan melupakan asal-usulnya sendiri. Di kejauhan, angin subuh berdesir pelan melewati pepohonan. Dan untuk pertama kalinya, Ki Sasmita merasa bahwa bisikan itu bukan lagi sekedar peringatan, tetapi undangan menuju sebuah masa yang tak semua orang siap menjalaninya. Bab 2. Retak yang tak terlihat. Beberapa pekan setelah Ki Sasmita membuka kembali primbon warisan leluhur, suasana desa tak lagi sama. Bukan karena ada bencana besar, bukan pula karena kabar buruk yang jelas. Justru sebaliknya, semuanya terlihat normal di permukaan. Orang-orang tetap ke sawah, anak-anak tetap berangkat sekolah, pasar tetap ramai setiap legi dan pahing. Namun ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi bisa dirasakan. Seperti udara yang terasa berat saat hendak hujan, padahal langit masih cerah. Ki Sasmita mulai memperhatikan perubahan kecil pada warga. Tetangga yang dulu ramah kini mudah tersinggung. Saudara yang dulu rukun mulai saling diam. Masalah sepele bisa membesar hanya karena salah nada bicara. Ati wong-wong iki kok gampang kopong, gumamnya pelan. Hatinya terbakar, bukan oleh amarah besar, tapi oleh bara kecil yang dibiarkan terus menyala. Suatu sore, seorang pemuda bernama Jaka datang menemuinya. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti kurang tidur berhari-hari. "Ki, kulo ajeng nyuwun pitutur," katanya pelan. "Ono wapole?" tanya Ki Sasmita. "Saben bengi, kulo ngimpi bab gerbang gede, retak, lan wonten swara ngendika, ojo percaya kabeh sing katon." Mimpi yang sama. Lagi. Bukan hanya Jaka. Dalam beberapa hari, 3 orang lain mengaku mengalami mimpi serupa. Gerbang, retakan, suara tanpa wujud. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Di sisi lain desa, konflik kecil mulai muncul. 2 saudara bertengkar soal warisan lama. Seorang pedagang dituduh curang oleh pelanggan tetapnya. Bahkan di musola, perbedaan pendapat kecil berubah menjadi adu ego. Tidak ada yang meledak besar, tetapi semuanya seperti dikumpulkan, ditumpuk, dibiarkan mengendap. "Primbon nyebut iki jaman pangilon," kata Ki Sasmita suatu malam kepada Jaka. "Jaman naliko saben wong bakal weruh bayangane dhewe. Sing ati resik bakal katon tenang, sing kebak dengki bakal katon rusuh." Masalahnya, tidak semua orang mau bercermin. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa orang justru merasa paling benar. Mereka mulai menyebar bisikan, mencurigai tetangga, menanamkan rasa takut tanpa alasan jelas. Seolah ada energi tak terlihat yang mendorong manusia untuk saling menjauh, saling curiga, saling menutup hati. Dan di tengah kekacauan sunyi itu, Ki Sasmita menemukan satu halaman primbon yang sebelumnya terlewat. Halaman itu tak berisi ramalan tentang perang, bukan pula tentang bencana alam. Isinya hanya satu kalimat. "Naliko manungso podo wedi karo siji lan sijine. Wektu iku gerbang wis kabuka." Saat manusia saling takut satu sama lain, saat itulah gerbang telah terbuka. Ki Sasmita menatap tulisan itu lama. Dadanya terasa dingin. Jika benar demikian, maka yang sedang terjadi bukan sekadar fase biasa. Ini adalah proses, perlahan, halus, sistematis. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apa yang akan terjadi, melainkan siapa yang akan sanggup bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Bab 3. Bayangan mulai menampakkan wajah. Desa itu kini tak lagi hanya dipenuhi kegelisahan, tetapi juga kejanggalan-kejanggalan kecil yang sulit dijelaskan. Bukan peristiwa besar yang menggemparkan, melainkan hal-hal sepele yang terus berulang, seolah disusun dengan pola tertentu. Lampu rumah warga sering mati bersamaan tanpa sebab jelas. Jam dinding beberapa rumah berhenti tepat pukul yang sama, 02.17. Tidak rusak,
hanya berhenti, lalu kembali berjalan sendiri menjelang subuh. "Ki, iki duduk kebetulan toh?" tanya Jaka suatu malam. Suaranya bergetar. Ki Sasmita tak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah pohon beringin tua di ujung desa. Daunnya tak bergerak, padahal angin terasa cukup kencang. "Yen alam wis meneng, biasanya ono sing lagi mirsani," katanya pelan. Sejak beberapa hari terakhir, Jaka merasa seperti selalu diawasi. Bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Saat berjalan sendirian, ada getaran aneh di tengkuknya. Saat berdoa, pikirannya justru dipenuhi bayangan gerbang retak itu. Bahkan saat tertawa bersama teman-temannya, hatinya tetap terasa kosong. Yang lebih mengkhawatirkan, kegelisahan itu mulai menular. Seorang ibu mendadak menuduh tetangganya mengirim energi buruk. Seorang bapak berkisras bahwa sahabat lamanya membawa sial sejak beberapa minggu terakhir. Tuduhan-tuduhan muncul tanpa bukti, tapi dipercaya mentah-mentah. Logika dikalahkan oleh rasa takut. "Wong-wong iki koyo ilang pegangan," gumam Ki Sasmita. "Naliko ati wis kebak curiko, setan ora perlu mlebu. Manungsa wis ngrusak awake dhewe." Pada malam Jumat Kliwon, Ki Sasmita mengajak Jaka ke makam leluhur. Bukan untuk ritual aneh, hanya duduk bersila, membaca doa pelan, dan mendengarkan suara malam. Di sanalah sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Di tengah sunyi, terdengar suara gamelan. Sangat lirih, jauh, seolah berasal dari dalam tanah. Bukan nyata, tapi terasa. Getarannya merambat lewat telapak tangan yang menyentuh tanah. Jaka menelan ludah. "Ki, panjenengan krungu uga?" Ki Sasmita mengangguk perlahan. Wajahnya pucat. "Berarti waktunya bes melepu." Sepulang dari makam, Ki Sasmita membuka kembali primbon. Di bagian yang tak pernah ia baca keras-keras, tertulis satu pertanda terakhir. "Naliko swara gamelan bumi krungu dening wong sing isih waras, bakal ono pilihan gede. Ora kabeh wong bakal ngerti, nanging siji wong bakal dari kunci. Satu orang akan menjadi kunci." Masalahnya, primbon itu tidak menyebut siapa. Ki Sasmita menutup kitab perlahan dan menatap Jaka yang duduk di depannya. Pemuda itu kini sering mengalami mimpi paling jelas, merasakan getaran paling kuat, dan mendengar bisikan paling sering. Jaka merasa dadanya sesak. "Ki, ojo ajone duduk kuloto." Ki Sasmita tak menjawab, tapi diamnya justru lebih berat daripada jawaban apapun. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, seseorang lain juga mulai mengalami mimpi yang sama, namun dengan reaksi yang sangat berbeda. Bukan takut, melainkan senang. Bab 4. Kunci yang tak ingin terpilih. Sejak malam itu, Jaka tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap memejamkan mata, bayangan gerbang retak selalu datang lebih jelas dari sebelumnya. Kini bukan hanya sekedar mimpi, ia bisa merasakan tekstur batu gerbang itu. Dinginnya, kasar, seperti nyata. Bahkan terkadang ia terbangun dengan telapak tangan basah oleh keringat, jantung berdegup tak karuan. "Ki, kulo boten kepengin dadi sopo-sopo," ucapnya suatu pagi. Suaranya lirih. "Kulo mung wong biasa." Ki Sasmita menatap pemuda itu lama. Justru wong biasa sing biasane dipilih le. Dudu sing ngoyak kuoso, nanging sing ora kepengin opo-opo. Di sisi lain desa, seorang lelaki bernama Raga mulai menarik perhatian warga. Awalnya ia dikenal pendiam, tapi belakangan tutur katanya tajam, penuh keyakinan. Ia sering berkumpul dengan beberapa orang, berbicara tentang tanda-tanda zaman, tentang bagaimana dunia harus dibersihkan dari yang lemah. Kata-katanya membakar, dan anehnya banyak yang mulai percaya. "Dheweke duwe pengaruh sing ora lumrah," gumam Ki Sasmita ketika mendengar kabar itu. "Lan iki sing luwih mbebayani tinimbang bencana." Joko mulai menyadari sesuatu. Mimpi yang ia alami berbeda dengan mimpi yang dialami Raga. Jika Joko melihat gerbang repak sebagai peringatan, Raga justru melihatnya sebagai peluang.
seolah ada dua jalan yang terbuka dan manusia bebas memilih jalannya sendiri. Suatu malam, tanpa sepengetahuan Ki Sasmita, Joko memutuskan menemui Raga. Ia ingin tahu, ia ingin memastikan. Pertemuan itu terjadi di pinggir hutan, di bawah cahaya bulan pucat. "Kowe uga krungu bisikan toh?" tanya Raga tanpa basa-basi. Joko terdiam. Raga tersenyum tipis. "Bedane, aku ora wedi. Aku ngerasa kakek iki minangka panggilan." "Opo sing kok sebut panggilan?" tanya Joko pelan. "Kesempatan. Wong-wong iki butuh arah, butuh sing nuntun. Yen ora aku, sopo maneh?" Kata-kata itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena penuh ego yang terselubung rapi. Jaka pulang dengan hati kacau. Malam itu, bisikan datang lebih kuat dari sebelumnya. "Kunci ora mung sing krungu, nanging sing milih." Untuk pertama kalinya, Jaka sadar bahwa perannya bukan soal ditunjuk atau tidak, bukan soal takdir mutlak, tetapi tentang pilihan. Dan pilihan itu tidak sederhana. Jika ia diam, Raga akan semakin berpengaruh. Jika ia bergerak, ia sendiri belum tahu harus kemana. Di tengah kebimbangan itu, Ki Sasmita akhirnya mengungkap rahasia terakhir Primbon yang selama ini ia sembunyikan. Kunci sejati dudu sing paling kuat, nanging sing wani ngalah kanggo njogo liyane. Kunci sejati bukan yang paling kuat, melainkan yang berani mengalah demi menjaga yang lain. Jaka menunduk. Dadanya sesak. Ia baru memahami bahwa jalan yang dipilihnya nanti bukan jalan kejayaan, melainkan jalan pengorbanan. Dan di kejauhan, Raga mulai mempersiapkan sesuatu. Bukan sekedar kata-kata lagi, melainkan tindakan nyata. Gerbang itu perlahan semakin terbuka. Bab 5. Gerbang itu tak pernah ada. Malam itu datang tanpa pertanda langit mendung, tanpa petir, tanpa suara angin berlebihan. Namun justru disitulah ketakutannya tumbuh paling kuat. Semuanya terasa terlalu sunyi. Jaka berdiri di tepi hutan, tepat di tempat Raga biasa mengumpulkan orang-orangnya. Api unggun kecil menyala. Beberapa warga duduk melingkar, mendengarkan Raga berbicara dengan suara rendah namun penuh keyakinan. "Jaman iki butuh pimpinan sing wani," kata Raga. "Wong-wong iki wis suwe kesasar. Aku mung ngetok ke dalan." Orang-orang mengangguk, sebagian ragu, sebagian terpukau. Bukan karena kebenaran kata-katanya, tetapi karena cara ia menanamkan rasa takut lalu menawarkan dirinya sebagai jawaban. Jaka melangkah maju. Suasana langsung berubah. "Kowe teko ugo Jaka," ucap Raga tenang. "Aku wis ngerti, kowe bakal tekan kene. Aku ora teko kanggo nglawan kowe. Aku teko kanggo ngerti." "Ngerti opo?" "Ngerti sopo sejatine sing buka gerbang iki." Beberapa warga saling berpandangan. Raga tertawa kecil. "Gerbang? Kowe isi percaya dongeng kuwi?" Jaka terdiam. Dan disitulah plot twist itu menghantam pelan namun menghancurkan. Primbon, mimpi, bisikan, gamelan bumi, lanjut Raga. "Kabeh kuwi mung pantulan. Wong-wong sing lagi bingung, lagi wedi, bakal nggawe makna saka apa wae." Ki Sasmita tiba-tiba muncul di balik pepohonan. Wajahnya tua, tetapi suaranya kini lebih tegas dari sebelumnya. "Dadi kuwi wis ngerti wiwit awal," katanya. Raga menoleh, sedikit terkejut. "Gerbang iku dudu lawang gaib. Gerbang iku pikiran manungsa. Retake iku ati sing rusak." Semua orang membeku. Jaka menatap Ki Sasmita. "Berarti kabeh iki..." "Iya le," potongnya. "Ora ana makhluk sing teko. Ora ana kekuatan gaib sing nyerang. Sing ana mung rasa wedi, curiga, ego, sing banjur dadi nyata amarga dipercaya." Raga tersenyum pahit.
Lan sampean sengojo diem ke aku ki. Aku orang diem ke. Jawab Ki Sasmita. Aku ngenteni. Primbon ora nate milih sopo sing kudu menang. Primbon mung ngelingke. Manungso bakal nuduhake watake dewe. Warga mulai resah. Mereka mulai sadar. Mereka bukan korban kekuatan luar. Mereka korban pikiran mereka sendiri. Jaka melangkah maju, menatap satu persatu wajah yang dulu ia kenal sebagai tetangga, saudara, sahabat. Kito kabih krungu bisikan sing podo, katanya pelan. Nanging sing gawe bisikan iku medeni, dudu alam, nanging ati kito dewe. Tangis pecah. Seorang ibu menunduk. Seorang bapak menutup wajahnya. Mereka sadar betapa mudahnya mereka saling mencurigai, saling melukai, tanpa alasan jelas. Raga menatap Jaka lama. Dadi kowe sing dadi kunci. Jaka menggeleng. Ora, sing dadi kunci iku pilihan. Pilihan kanggo ora nuruti rasa wedi. Ki Sasmito tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya beban di matanya terasa terangkat. Dan saat fajar mulai muncul, Jaka merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi gerbang, tidak ada lagi ketakutan. Karena sejak awal, semua itu hanya ujian batin. Ujian apakah manusia akan memilih sadar, atau terus hidup dalam bayangan ciptaannya sendiri. Saudara-saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa sebesar apapun kegelisahan zaman, manusia tidak akan pernah benar-benar kuat jika melupakan arah hidupnya. Primbon hanya menjadi pengingat, tetapi pedoman sejati tetaplah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naliko ati wis cedak marang Gusti, rasa wedi bakal sirna lan pikiran dadi luwih jernih. Jangan biarkan bisikan dunia menguasai batin, karena cahaya petunjuk hanya datang pada hati yang mau tunduk. Jika kisah dan pembahasan ini memberi manfaat, mari dukung dengan menekan tombol like dan subscribe, agar lebih banyak saudara kita yang ikut mendapatkan pengingat kebaikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Mugi kita semua tansah pinaringan berkah, ketentreman, lan dijauhkan dari fitnah zaman. Sampai jumpa di video berikutnya.